Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Falhan Nian Akbar, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini akan memaparkan terkait dengan rencana penelitian yang berjudul pengaruh employee engagement dan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Yang ini merupakan bagian dari salah satu tugas mata kuliah metode penelitian manajemen dan bisnis. Berikut adalah outline rencana paparan penelitian. Yang pertama adalah pendahuluan, landasan teori dan tinjauan pustaka, identifikasi tujuan, model dan hipotesis, dan yang terakhir adalah metode penelitian. Pendahuluan, perkembangan dunia bisnis saat ini, perusahaan dituntut untuk mewujudkan kinerja karyawan yang tinggi. Perusahaan harus mampu membangun dan meningkatkan kinerja di dalam lingkungannya. Keberhasilan perusahaan tersebut akan dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Salah satu faktor penting adalah sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia merupakan pelaku dari keseluruhan tingkat perencanaan sampai dengan evaluasi yang mampu memanfaatkan sumber daya lainnya yang dimiliki oleh perusahaan. Keberadaan SDM atau sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan sangat penting karena tenaga kerja memiliki potensi yang besar untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga mampu memberikan output yang optimal. Tercapainya tujuan perusahaan tidak hanya tergantung pada peralatan modern, sarana, dan prasarana yang lengkap, tetapi justru lebih tergantung pada SDM, yaitu karyawan yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Landasan teori dan tinjauan pustaka yang pertama terkait dengan kinerja. Swati mendefinisikan bahwasanya setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja karyawan dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. Tapi mendefinisikan kinerja merupakan hal yang penting untuk diperhatikan organisasi karena dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global yang sering berubah. Sedangkan Fauzia memberikan pemaparan bahwasanya apabila kinerja baik akan meningkatkan kinerja perusahaan pula. Maka dengan itu Rifai memberikan definisi kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh karyawan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu, agar mempunyai kinerja yang baik, seorang harus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengerjakan dan mengetahui pekerjaannya serta dapat ditingkatkan apabila ada kesesuaian antara pekerjaan dengan kemampuan. Yang kedua, terkait dengan landasan teori dan tinjauan pustaka yaitu employee engagement atau keterikatan karyawan. Menurut Becker dan Scovelli, employee engagement didefinisikan sebagai keadaan pikiran yang positif, memuaskan, dan terkait dengan pekerjaan yang ditandai dengan semangat, dedikasi, dan penyerapan. Sedangkan Yusuf mendefinisikan keterikatan karyawan merupakan sebuah pendekatan di tempat kerja yang bisa menghasilkan kondisi yang tepat bagi seluruh anggota organisasi agar bisa memberikan yang terbaik setiap harinya, berkomitmen terhadap tujuan dan nilai organisasi, serta termotivasi untuk berkontribusi dalam kesuksesan organisasi. Yang ketiga, tentang beban kerja. Banyak faktor yang dianggap mempengaruhi belum optimalnya kinerja karyawan, salah satunya adalah tingginya beban kerja karyawan. Maka Johansen Gunnar memberikan definisi bahwa beban kerja adalah atribut fungsional yang berhubungan dengan beban input
upaya operator, dan kinerja atau hasil kerja. Beban kerja merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan oleh setiap perusahaan, karena beban kerja dapat mempengaruhi kegiatan-kegiatan dalam perusahaan mengenai penyelesaian tugas dan pekerjaan setiap karyawan dan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Beban kerja yang berat dapat membuat karyawan merasa tidak nyaman dalam bekerja. Sedangkan Yusuf memberikan pengertian beban kerja yang baik kepada karyawan dapat memberikan kejelasan bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan beban kerja yang dimiliki, menjadi tanggung jawab masing-masing, serta mencegah terjadinya saling melempar tanggung jawab. Berikut adalah landasan penelitian sebelumnya. Retno Ningtyas memberikan hasil penelitian bahwasanya employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Adapun penelitian sejenis yang dilakukan untuk mengkaji pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan, Aditya Warman memberikan hasil penelitiannya bahwasanya beban kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Namun, berbeda dengan Jausan, berdasarkan hasil penelitiannya bahwasanya employee engagement tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan Rolos juga memberikan hasil penelitian bahwa penelitiannya beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Maka dari 4 penelitian tadi menjadi dasar penulis untuk mengkaji ulang penelitian dengan judul pengaruh engagement dan beban kerja terhadap kinerja karyawan di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah yang kita kenal dengan Ladismu, ini untuk dikaji ulang apakah terjadi pengaruh employee engagement dan beban kerja terhadap kinerja karyawan khususnya di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Berikutnya adalah identifikasi, tujuan, model, dan hipotesis. Identifikasi dari masalah, bahwasanya ada 5 poin identifikasi. Yang pertama, bagaimana employee engagement menurut persepsi responden di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Yang kedua, bagaimana beban kerja menurut persepsi responden di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Ketiga, bagaimana kinerja karyawan menurut persepsi responden di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Yang keempat, apakah employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Dan yang kelima, apakah beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Sedangkan tujuan dari penelitian ini ada 5 poin. Yang pertama, untuk mengetahui tanggapan responden tentang employee engagement di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang beban kerja di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Ketiga, untuk mengetahui tanggapan responden tentang kinerja karyawan di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Keempat, untuk mengetahui apakah employee engagement berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah beban kerja berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqoh Muhammadiyah. Berikut adalah identifikasi, tujuan, model, dan hipotesis. Model penelitian mengacu pada kerangka teoritis yang akan disusun dapat dikemukakan model analisis seperti yang tercantum dalam gambar berikut. Apakah employee engagement berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Begitu juga apakah beban kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? Untuk hipotesis,
Berdasarkan model analisis, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut. Satu, yaitu employee engagement memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Kedua, beban kerja memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Metode penelitian. Objek penelitian yaitu employee engagement dan beban kerja serta pengaruh terhadap kinerja karyawan. Lokasi penelitian yaitu di kantor pusat Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah, baik yang ada di Jakarta maupun ada di Yogyakarta, yaitu di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jalan Menteng Raya nomor 62 Jakarta Pusat, dan di Yogyakarta Jalan Cikitiro nomor 23 Terban Kota Yogyakarta. Metode penelitian. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah metode descriptive analysis. Analisis dilakukan untuk menguji adanya hubungan pengaruh employee engagement dan beban kerja terhadap kinerja karyawan antara variabel employee engagement dan beban kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Metode penelitian yang akan dilakukan yang pertama adalah unit analisis atau unit analisa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah amil atau karyawan di Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah. Populasi dan sampel. Populasi yang diambil dalam penelitian ini dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh amil atau karyawan Lembaga Amil Infak Sodaqah Muhammadiyah kantor pusat. Teknik pengambilan sampel dan penentuan ukuran sampel. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan adalah non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Penentuan ukuran sampel. Dalam menentukan ukuran sampel penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yang mana jumlah amil atau karyawan Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Muhammadiyah yang berjumlah seluruh amil akan dijadikan sampel. Keempat, teknik pengumpulan data. Sumber data yang penulis peroleh atau penulis akan peroleh adalah melalui pembagian kuesioner, observasi, dan studi pustaka. Dan yang terakhir adalah jenis sumber data. Jenis dan sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini antara lain adalah sumber primer. Proses pemerolehan data berasal dari kuesioner yang dibagikan dan diisi oleh responden dari objek penelitian. Dan yang kedua adalah sumber sekunder, data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki organisasi atau perusahaan, internet, studi pustaka, penelitian terdahulu, dan artikel yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Demikianlah rencana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis sebagai bagian pemenuhan dari tugas mata kuliah metode penelitian manajemen dan bisnis. Mudah-mudahan rencana penelitian tersebut dapat terrealisasi dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.